Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, STS akan adain lagi pelatihan swing pendek STS ya di tanggal 16 Agustus di hari Minggu teman-teman. Nah bagi teman-teman semua yang pekerja ya, yang nggak bisa mantau market seharian, nah bisa kok teman-teman itu dapat profit dari dunia saham lewat metode swing yang akan kita ajarin di tanggal 16 nanti. Nah ini adalah salah satu rumus yang akan kita pelajari yaitu rumus swing Sugiono teman-teman. Contoh nih Adi pernah muncul di harga 8.000. Oke sih ya, Adi sekarang harganya udah 9.200-an. Dan dari rumus itu muncul, teman-teman udah dapat profit sekitaran 14%. Lumayan ya guys ya. Nah selain teman-teman dapat rumus saham yang bisa dipakai seumur hidup, kalian juga akan dapat bonus rumus cara ngitung harga wajar. Nah nih guys ya, cara ngitung harga wajar. Contoh bridge nih ya, kita hitung harga wajarnya itu adalah di 1.762. Dan jangan sampai kelewat karena pelatihan ini hanya untuk 10 orang aja. Langsung buru-buru teman-teman untuk booking seat, chat guys kontak di situ atau lihat video di atas untuk detailnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys ya, kali ini kita akan bahas saham DSSA nih. Thank you Koko Family 168 yang udah berlangganan 1 tahun. Wow, thank you banget. Udah setahun berlangganan, udah sepuh suhu. Ini logonya udah epic. udah pro player nih guys ya, udah epic. Nah, di sini request saham DSSA dan TPA. Nah, kemungkinan kita akan bahas DSSA dulu ya, teman-teman, satu-satu aja kayak gitu ya. Kita akan bahas DSSA karena DSSA ini ada berita yang menurut saya sih urgent ya. Urgent harus diberitahukan ke teman-teman semua. Yaitu DSSA mau ngelepas saham Treasury, teman-teman. Hasil buyback di tahun-tahun yang lalu. Kayak gitu ya guys ya. Nah, apa dampaknya dan kira-kira mau naik apa turun saham ini? Nah, kita akan bahas di video ini. Teman-temannya semoga mengedukasi, ya memberi manfaat, dan ya teman-teman jadi lebih tercerahkan kayak gitu. Nah, kita baca dulu untuk beritanya guys. Nah, DSSA bakal lepas 9,63 miliar saham Treasury. Nah, artinya kan berarti 900 juta lot. Wow. Bener ya? 900 juta lot ya. Oh, banyak banget ya. Mulai Agustus 2026. Nah, kita baca dulu beritanya teman-teman di sini. Nah, ini kan emiten Grup Sinarmas ya DSSA ya akan mengalihkan saham hasil pembelian atau buyback dengan menjual kembali saham Treasury-nya segini teman-teman 9 juta lot. 900 juta lot berarti ya. Bener ya guys ya, kayak gitu ya. Atau setara dengan 5% dari jumlah keseluruhan saham mengutip keterbukaan informasi ya bla 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 setelah dia stock split ya. Jadi waktu sebelum stock split itu DSSA itu dia buyback guys. Nah, itu udah ngumpulin segitu banyak kayak gitu. Nah, ini kan kayak gitu teman-teman, kita langsung baca aja di sini. Guys. Berdasarkan pengakuan seluruh hingga saat ini DSSA masih memiliki segini. Masih memiliki 37 miliar lembar saham. Berarti berapa lot itu guys? Ya, banyak lah pokoknya ya, banyak. Nah, sebanyak-banyaknya segini ya atau 5% akan dijual teman-teman. Dan penjualannya itu ke pasar reguler teman-teman ya. Di sini ya, dalam masa DSSA berencana melakukan pengalihan saham Treasury tersebut melalui mekanisme penjualan saham di bursa efek tanpa memerlukan persetujuan RUPS dulu. Oke, jadi ini sebenarnya untuk saham Treasury teman-teman ya, itu ada 2 cara untuk menjual. Yang pertama adalah ya kayak gini, jual di pasar reguler. Artinya ngejual ke kalian-kalian nih. Jual ke kalian artinya ya. Jadi ke para retail gitu, jual ke para retail yang dia trading di bursa efek. Nah, emitennya akan ngejual ke kalian. Nah, cara yang kedua adalah emitennya itu ngejual ke calon pengendali yang lain. Jual gelondongan itu ada. Jual saham Treasury itu gelondongan ke PT yang lain atau ke orang yang lain yang mau ngambil saham tersebut semua sak gelondong. Nah, contohnya misalnya ada yang ngambil DSSA tuh segini 5% kayak gitu ya, 9 miliar lembar tuh mau diambil 1 orang. Nah, itu kayak gitu ya. Ada cara yang kedua seperti itu. Tapi DSSA memilih untuk cara yang pertama tadi, yaitu ngejual ke retail. Karena ngejual ke retail ya tentu aja ya, lebih simpel, lebih enak, jualnya bisa cicil kayak gitu ya. Jadi ya harganya juga oke. Kalau teman-teman ngejual 1 gelondong kan otomatis harganya jadi lebih murah. Kayak gitu teman-teman ya. Beda kan teman-teman ngejual mangga satuan sama mangga 1 kintal kan harganya kan beda. Jadinya kayak gitu. Jadi kalau jual di 1 gelondongan tuh biasanya lebih murah. Makanya si DSSA memilih untuk ngejual ke retail. Nah, dampaknya gimana teman-teman ya?
ke retailnya, ke marketnya atau ke saham DSSA-nya itu di pasar reguler tuh dampaknya gimana, kayak gitu teman-teman. Nah, kita akan coba lihat di sini teman-teman. Nah, jadi untuk DSSA itu, tentu aja ya karena grup Sinarmas dia pakai kode broker DH. Jadi nanti, DSSA itu akan ngejual saham treasury-nya itu pakai kode broker DH, guys. Kayak gitu ya. Mulai tanggal 10 berarti hari apa? Senin, teman-teman. Artinya apa? Belum terjadi kan seharusnya. Tapi kalian harus mikir smart, guys. Ya jangan langsung percaya sama mereka kayak gitu. Nah, coba kita cek teman-teman ya. Saya yakin DH udah jual duluan. Kalau kita lihat di sini ya, mmm, penurunannya ini udah tajem banget, guys, dari awal tahun ya. Ini udah turun dalam banget nih. Dari sini ke sini nih udah turun sekitaran 90%, gila ya, dari sini ke sini 90%. Ini udah pasti ada campur tangan emitennya yang nurunin sampai sedalam ini. Ya kalau menurutku ya, nanti kita coba cek. Ini mereka ngomongnya tanggal ini ya, tanggal 10 baru mengejual gitu ya. Ya kan nih, sampai habis. Mulai tanggal 10 mulai sampai habis. Tapi faktanya belum tentu seperti itu, teman-teman ya. Kita cek. Tapi sebelum itu guys ya, bagi kalian yang, pengen join nih untuk pelatihan swing pendek masih ada seat teman-teman ya, langsung cat aja teman-teman. Nanti teman-teman akan dapat rumus screening saham powerful ya, dan bisa dipakai untuk seumur hidup teman-teman. Ini rumus saham swing. Contohnya ini adalah INKP dan Tekim. Kita cek INKP-nya guys. Oke, kita cek INKP-nya teman-teman. INKP itu pernah muncul di harga 7725. Nah di sini guys. Nah di sekitaran inilah munculnya INKP. Jadi, rumus ini akan memunculkan saham yang berfundamental bagus, yang lagi diskon, dan dia mau naik. Kayak gitu teman-teman. Dan ya ENKP muncul di sini. Dan akhirnya kan dalam waktu beberapa minggu dia naik. Kita cek naiknya berapa persen? 19% dalam waktu sekitaran ya mungkin 3 sampai 4 minggu, 1 bulan kayak gitu. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman semua yang pengen dapat profit di saham tapi hanya beli saham yang berfundamental bagus, blue chip dan sebagainya. Ini cocok banget untuk ngikutin pelatihannya teman-teman. Hanya untuk 10 peserta doang guys ya. Langsung chat aja guys, kontak di situ atau lihat video di atas untuk detailnya. Teman-teman ya langsung tanya-tanya aja, kita langsung jawab nantinya. Oke ya, kita cek apakah, DH itu udah jual duluan. Nah, kita tinggal tracking aja teman-teman sejak penurunan si, DSSA guys. Kita lihat di sini teman-teman. Berarti DSSA itu mulai turun di sini ya, karena ini masih sideways, masih naik kayak gitu ya. Nah, dan kalian harus pahami di sini ya, kalau, perusahaan itu jual saham treasury, udah otomatis ada namanya tekanan jual yang tinggi, teman-teman. Nah, otomatis sahamnya akan banjir. Nah, biasanya kalau banjir, supply and demand-nya tuh kebanyakan supply daripada demand, otomatis sahamnya akan turun, kayak gitu ya. Berbanding terbalik kalau buyback. Kalau buyback kan dia beli lagi, ngeringin barang. Nah, kalau ngeringin barang berarti supply-nya lebih sedikit daripada demand, otomatis sahamnya akan naik. Nah, di sini ini fase beli. Nah, DSSA itu udah buyback di tahun 2024 waktu itu. Nah, ini kan naik. Nah, ini kan beli, guys. Nah, berarti jualnya di sini, guys. Lihat kalau nggak percaya nih, lihat sini, teman-teman. Nah, kita coba tracking dari sini, teman-teman. Dari pas pertama turun ya, berarti di sekitar ya mungkin dari awal Januari lah ya. Kita cek dari awal Januari, teman-teman. DH ya, inget DH ya. DH Sinarmas tuh, lihat tuh. Lihat nih net udah kejual, lihat di sini. DH udah ngejual hampir 1 triliun, teman-teman ya. Sebelum ini semua berlaku atau besok. Lihat aja nih dari Januari. Nah, coba kita tracking dari, November lah ya. Kita coba lihat. Duh, dari November guys, DH malah udah ngejual 1,7 triliun teman-teman. Lihat di sini. Ya teman-teman jangan langsung mentah-mentah ya, oh dia mau ngejual tanggal 10, ternyata udah. Nah, bisa dipahami nggak di situ? Kayak gitu ya. Nah, makanya saya juga, sempet heran ya, kenapa ini, DSSA itu turunnya dalam banget, 90% loh dari pucuknya nih. Cuman dalam waktu sekitar 5 bulan turunnya segitu dalam, ternyata dia mau ngejual saham treasury, teman-teman, kayak gitu. Dan udah berlaku duluan nih kalau menurutku, guys. Nih, kayak gitu ya. Nah, berarti, ya mungkin, dari kesemua saham yang mau dijual ini teman-teman, mungkin ya sebagiannya udah kejual memang kayak gitu, tinggal sisa aja. Nah, kalau si apa namanya, DSSA ini udah
apa namanya, udah buyback dari tahun 2024 teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. DSSA kan udah buyback tahun 2024. Nih, teman-teman di sini mana sih? Pokoknya tahun 2000 nih guys ya itu. Jadi DSSA itu udah buyback sebelum stock split yang pertama di tahun 2024. Berarti DSSA itu kalau kita lihat di sini guys, AVG-nya berapa? Kita lihat di sini ya. 2024 di sini. Di sini teman-teman. Mungkin AVG-nya sekitaran kalau dia ngambil dari bawah sini sampai ke sini 2024 ya mungkin AVG dia di bawah 500 seharusnya. Di bawah 500 AVG-nya DSSA teman-teman. Ya, treasury-nya itu di bawah 500. Jadi dia kalau jual di sekarang ya profit, apalagi kalau dia jual di atas ini, profitnya berapa banyak kayak gitu. Oke ya, itu kalau dampak ke sahamnya otomatis tertekan ya teman-teman, dan kemungkinan besar, sahamnya akan turun lagi, kayak gitu ya. Masih akan turun nih kalau menurutku di SSA. Ya mungkin turunnya seharusnya nggak akan, apa namanya, turun di bawah 500 sih harusnya ya, karena 500 tuh kalau, feeling-ku ya, si DSSA ini AVG-nya itu, treasury-nya tuh sekitaran 500. Nah, kalau kita lihat di sini juga saat dia nyentuh ke 400 kurus dia langsung mentul tinggi banget. Nah, mungkin ya batas turunnya sampai ke 500 teman-teman. Nah, ini dalam loh. Kalau misalnya DSSA turun sampai 500 ya, ini dalam teman-teman. Dari harga yang sekarang itu dia turunnya itu sekitaran 40%. Ya, jadi kalau menurutku sih ada berita penjualan saham treasury mendingan hindari dulu lah saham DSSA. Kayak gitu teman-teman ya. Sampai nanti mendekati AVG-nya karena dia di buyback tahun 2004 berarti AVG-nya sekitaran 500-an. Kayak gitu teman-teman ya. Itu DSSA ya, hindari dulu lah kayak gitu. Nah, itu kan dampak ke market. Kalau dampak ke market tentu aja jelek karena jadi banjir kan untuk sahamnya. Tapi guys ya, menjual saham treasury itu berdampak positif bagi emiten. Nah, saat saham treasury itu dijual kan otomatis jadi duit, teman-teman. Nah, duit itu bisa buat apa? Ya bisa buat pengembangan usaha, ekspansi ya, terus untuk mungkin buat investasi lagi dan otomatis saat modalnya tambah otomatis profit di masa depan itu akan naik. Jadi, penjualan saham treasury itu akan jelek di awal. Saat dia ngejual tuh tertekan nanti, tapi ke depannya teman-teman, laba perusahaan akan naik gitu ya, kinerjanya akan membaik gitu ya. Nah, otomatis saham saham di market juga akan mulai naik lagi. Nah, tapi masalahnya adalah kapan itu terjadi? Ya, who knows gitu ya, siapa yang tahu ya mungkin, 2, 3 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ngomongnya long term nih kalau, istilahnya itu pengembangan usaha kan ekspansi kayak gitu. Dan, untuk jangka pendek seharusnya DSSA turun. Nah, untuk jangka panjangnya dia akan naik. Kayak gitu teman-teman ya kalau, masalah menjual treasury ke pasar reguler. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk membeli DSSA nanti di 500-an? Iya. Atau kalian masih percaya DSSA bakal naik gitu ya, nggak akan turun? Nah, itu monggo kayak gitu teman-teman. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya guys.